Oke, nah di sini kita akan ngebahas soal CPNS matematika ya. Nah, ini soalnya ini akar ya, akar lagi. Ini 5 dikali akar 2 dikali 5 akar 5 dikali 5 akar 3. Nah, ini sama dengan berapa gitu. Nah, konsep dari matematika ya, A pangkat M dikali A pangkat N itu kan sama juga dengan A, ya ini pangkatnya ini kita jumlahin ya kalau ini perkalian, dan kalau ininya sama ya A sama A gitu. Berarti kan M plus N gitu ya. Ininya sama nih ya angka bawahnya nih ya. Nah, jadi bisa kita jumlahin. Dan ini berlaku untuk perkalian ya. Nah, ini kan perkalian nih ya. Nah, jadi ini sama juga dengan akar ya dalam kurung dalam akar lagi ya, sorry. Nah, ini kita tambahin aja ya. 5 pangkat. Nah, 2 tambah 5 tambah 3 ya. 2 tambah 5 tambah 3. Nah, ini kan sama juga dengan akar ya. Nah, 2 tambah 5 7. 7 tambah 3 10 ya. Yang namanya akar itu kan artinya pangkat setengah ya. Nah, ini sama juga dengan akar ya. 5 10 dikali setengah. Kenapa? Karena akar yang ini itu tuh setara juga dengan dikali setengah gitu ya. Setengahnya tuh ini ya, pangkat ya. Nah, jadinya akar 10 kali 1 10 bagi 2 5 ya. 5 pangkat 5 ya kan? Nah, oke. Ini akar ini setara juga dengan setengah ya. Nah, jadi akarnya ini kita keluarin jadi 5 pangkat 5 dikali setengah gitu kan. Nah, ini kita pecah ya, kita pecah jadi ya. Nah, 5 oke. Ini kan jadi 5/2 ya kan. Oke, 5/2 nih, 5/2. Nah, 5/2 ini setara dengan bisa kita pecah lagi ya. Nah, 5 pangkat 4 ya kan ditambah 1/2 ya kan. 4 tambah 1 kan 5 nih per 2. Nah, ini kita pecah ya. Oke, 5 pangkat 4/2 dikali 5 pangkat setengah gitu ya, kita pecah pakai konsep ini nih ya. Nah, jadinya apa? Jadinya 5 pangkat 2 dikali 5 pangkat setengah. Nah, ini 5 pangkat 2 itu berapa? 25 ya. Ini pangkat setengah artinya apa? Akar 5 gitu ya. 5 pangkat setengah itu setara juga dengan akar 5. Nah, jadi jawabannya yang B gitu. Oke, nah ini soal nomor 2 ya. Ini soalnya gampang banget ya. Ini jangan sampai kekecoh ya. Ini 33 sepertiga ya. Ini kan 100/3 ya. Kayak gini ya, jangan sampai kekecoh. Nah, kayak gini. Ini ada persen. Ini kita kali dengan 0,15. Nah, ini berapa? Nah, ini 3 kali 33 itu kan 99 kan. Tambah 1 berarti 100/3. Oke, ada persen ya. Dikali ini 0,15, ini 2 angka di belakang koma berarti per 100 ya. Ya kan? 15/100 itu 0,15. Ya udah, ini 100 coret aja ya. Ini sama ini berarti sisa 5. Ya, 5 ini ada persen. Ya, persen kali 5 ya 5%. Jawabannya yang A.
Oke, nah sekarang kita ngebahas soal nomor 3 ya. Jika P 314 dikurangi 314 per 4 dan Q sama dengan 314 per 4 maka, nah ini gampang ya. Ini P sama juga dengan 314 dikurangi 314 per 4. Ini kita samain aja penyebutnya ya. Jadinya kan ini ya, 4 ya dikali 314 kurang 314 per ini 4 ya. Nah, berarti 314 ya. Ini kan 314. Ini sama kayak 4A dikurangi A per 4 gitu ya. Paham ya? Ini 314 tuh kita misalin A gitu. Artinya apa? Artinya ini 3 ya. 4 dikurangi ini kan koefisiennya 1 ya. 1 dikali 314 gitu. Nah, berarti 3 dikali 314 per 4 gitu kan. Nah, ini kita udah dapat nih ya. Sedangkan Q itu kan 314 per 4. Nah, ini 3 kalinya ya. P berarti sama dengan 3 dikali 314 per 4 gitu kan. Ini tuh 3 kalinya 314 sedangkan ini 1 kalinya 314. Paham ya? Nah, berarti gedean Pi ya. P lebih dari Q gitu. Oke? Nah, semoga paham ya. Atau gini deh ya, kita buat permisalan deh kalau nggak paham nih. Ya, kita misalin 314 itu setara juga dengan A. Ya. Nah, jadi P itu kan sama juga dengan A dikurang A ya, 314 itu A dibagi 4 gitu kan. Nah, ini kita kali silang ya. Kita sampai nyebut 4 kali A berarti kan 4A. Ya dikurangi A per 4. 4A dikurangi A berarti kan 3A. Ya kan? Per 4. Berarti P sama dengan 3A per 4. Oke, kita tahan nih ya. Nah, Q ya, Q ini kan 314 kita misalin sebagai A ya. Berarti apa? Berarti A per 4. Ini 3A, 3. Ini A, cuman 1 A-nya. 3A, ini 3. 3 sama 1 gedean mana? Gedean 3. Artinya apa? B gede dari Q gitu. Jawaban yang B ya. Oke, nah sekarang kita akan ngebahas nomor 4 ya. Ini ya 16 2 per 3 ya ada persentasenya. Oke, banget tulisannya. Oke, 16 2 per 3 persen dikali 10,5 dikali 2 per 7. Nah, ini berapa? Oke, nah ini ya. Ini kita langsung aja 16 kali 3 itu kan 48 ya. 48 tambah 2 berarti 50. Ya kan? Nah, oke. 50 per 3 dikali, kalau persen itu berarti per 100 ya. Berarti dikali 1 per 100. Nah, 10,5 itu kan setara juga dengan 105 per 10. Ya kan? Kan satu angka di belakang koma nih. Ini 7 kali 2, 14. 14 tambah 2, 16 ya, per 7. Oke, ini kita tinggal main coret. Oret-oret ya. Oke, kita coret ya. Ini 3 kali 7 itu kan 21 ya. Oke. Nah, 21 105 dibagi 21 itu kan 5 ya. Nah, jadi ini kita coret, kita coret, kita coret 5. Ya, paham ya?
Nah, oke, ini sama ini. Berarti ini sisa 2, ya kan? Oke. Nah, ini kita coret 5 sama ini. Ya, berarti ini sisa 2, ya kan? Nah, 2 kali 2, 4, ya kan? 16 bagi 4 ya sisa 4. Ini coret, ini coret, sisa 4. Ini jawabannya, ya. Jawaban yang C, gitu. Oke, soal selanjutnya ya, ini soal aljabar ya. Nah, kita harus tahu konsep aljabar di mana kalau semisal, sorry, nah, konsep aljabar itu kan A kuadrat dikurangi B kuadrat itu kan sama juga dengan A plus B dikali A min B, ya kan? Oke, nah ini sama nih ya. A berarti 49 ya. B berarti 39. Nah, nih ya, 49 kuadrat dikurangi 39 kuadrat. Nah, kita masukin A-nya berarti kan 49 nih. 49 ditambah B-nya 39 ya. 39 dikali A-nya 49 dikurangi B-nya 39. Oke. 49 tambah 39 berarti berapa? 88 ya. Ini 10 ya. Nah, berarti jawabannya 880. Jawaban yang D. Gitu ya. Oke, soal selanjutnya ya. Nah, ini A plus B kuadrat sama dengan 36 dan A dikurangi 2B sama dengan 18. Hasil kali A dan B adalah, nah, ini gampang ya. Berarti ini kalau kita pindahin ruas ya, A sama dengan minus ya, minus 2B kalau pindah jadi positif dia ya, 18 plus 2B gitu ya. Nah, ini kita udah dapat nih A-nya ya. Ya udah kita ganti aja A ini ya. Kita ganti, ini kan gini ya. A plus B kuadrat sama dengan 36. Nah, A-nya ini kan ini, kita masukin aja. Jadi 18 plus 2B ini plus B kuadrat sama dengan 36, ya kan? Nah, ini kita jumlahin aja ya. Jadi 18 ditambah 2B tambah B berarti 3B kuadrat ya. 36 itu kan ini kita ubah ke kuadrat ya biar nanti bisa dicoret dengan ini. 6 kuadrat ya kan. 6 kali 6 kan 36. Nah, ini coret aja ya. Jadi 18 ditambah 3B sama dengan 6. Pindahin aja ya. 3B sama dengan 6 dikurangi 18. Oke, jadi B ini 6 dikurangi 18 itu kan minus 12 ya kan. Ini 3B ya. Oke, B minus 12 dibagi 3 berarti minus 4. Oke, B-nya udah dapat nih minus 4, berarti dapat juga dong A-nya ya. Ini ya. Nah, A dikurangi 2B itu sama juga dengan 18. Kita tahu B-nya itu minus 4, jadi A ya 2 dikali minus 4 sama dengan 18. A ini 2 dikali minus 4 minus 8 ya. Sama dengan 18. Oke, berarti ini A ditambah 8 sama dengan 18. Berarti A 18 dikurangi 8. Berarti 10. A-nya 10 ya. Oke, A udah dapat, B udah dapat, kita kaliin aja ya. Berarti A dikali B sama juga dengan 10 ya, A 10 dikali minus 4 ya. Oke, berarti minus 40. Jawabannya yang D. Oke, nah sekarang ini 16 ya, 16 2/3% dari P. Berarti kalau dari itu dikali ya, dikali P itu sama dengan adalah 13. Nah, yang ditanya itu P itu berapa?
Oke, ini kita kaliin aja. 3 kali 16 itu 48 ya. 48 tambah 2 kan 50. Berarti 50 per 3. Persen, yang namanya persen itu kan per 100. Misalnya 2%. Ya kan? 2%. Berarti kan sama juga dengan 2 per 100. Ya kan? Nah, jadinya 0,02. Ya kan? Kayak gini kan dia. Nah, jadi ini per 100 ya udah dikali 1 per 100 gitu, dikali P sama dengan 13. Ini coret aja ya, jadi 2. 3 kali 2 6, pindah ruas ya. Jadinya kan P per 6 ya, sama dengan 13. Pindah ruas saja ya. 13 kali 6 ya. Nah, jadinya 13 kali 6 78. Ini jawabannya. P sama dengan 78. Yang A. Oke, nah ini soal terakhir ya guys ya. Nah, akar. Oke, ini akar. Nah, ini langsung kita kecilin aja ya angkanya ya. Ini kan 8 ya, ini 12. Kita kecilin ya, sama-sama bagi 4 aja. 8 bagi 4 berapa? 2 ya. 2. 12 bagi 4, 3. Pangkat 2 ya. Dibagi. Oke, ini 1/12. Nah, ini dikuadratin ya. Oke, ini jadinya 4/9 ya. Ya, 2 kuadrat kan 4. 3 kuadrat 9. Dibagi, nah ini langsung aja ya, 1 kuadrat itu 1, 12 kuadrat itu 144. Atau ini bisa kita ubah jadi 1 kuadrat, berarti kan 1 ya, tetap 1 ya. Dibagi 12 kuadrat, 12 kuadrat ya. Kita tulis saja pangkat 2 gitu ya. Nah, ini kalau dibagi berarti bisa kita balik ya. Nah, bisa kita balik, jadinya apa? Jadinya 4/9 dikali 12 kuadratnya di atas ya. 1 gitu. Nah, oke, jadi ini 4. Nah, ini 9 itu kan 3 kali 3 ya. Dikali ini 12 kuadrat berarti 12 kali 12 ya. Oke, ini coret aja ya. Ini 4, coret. Ini 4 ya. Oke. Ini 4 kali 4 16, 16 kali 4 berarti 64 ya. Akar 64. Nah, akar 64 itu berapa? 8 ya. Nah, oke, di sini nggak ada ya jawabannya ya. Nah, kayaknya ini salah soal ya. Nah, ini ya, setelah kakak lihat pembahasannya, ini pembahasannya salah ya. Nah, atau memang soalnya salah nih ya. Harusnya ini, nah di sini nih ya mereka, ini kan betul ya kita bagi 4 nih, dapat 2 kan, bagi 4 3 ya kan, kita kuadratin. Nah, ini tiba-tiba sepertiga nih ya. Nah, berarti ini harusnya bukan 1 ya. Harusnya 1 ini kita ganti dengan 4 ya. 1/12 ini tiba-tiba sepertiga. Oke, nah jadi soalnya tuh kayak gini ya harusnya ya. Jadi ini tuh 4 gitu. Jadi ini 4/12 ya. 4/2 gitu. Ya, jadinya kan kalau ini 4/12 kita kuadratin, 4 dibagi 4 kan 1. 12 bagi 4 kan 3 gitu. Nah, jadinya ya, ini kita anggap 4 ya.
Jadinya apa? Nah, ya jadinya kita kuadrat ini 4/9 dikali ini kita kuadratin ya kan 1/9. Karena ini dibagi, kita balik aja ya kayak gini nih. Nah, kita balik nih ya. Jadi 9/1 coret aja. Ya coret, coret. Jadi 4 dikali 1 kan 4 ya kan. Ingat ini masih dalam keadaan akar ya. Nah, oke, jadi akar 4 itu 2 ya. Kalau kalian bingung tuh ya udah kita bahas lagi ya. Nah, jadi soalnya ya, ini salah soal ya. Ini 8/12 pangkat 2 dibagi, ini 4 ya. 4/12 kita kuadratin. Nah, ini jadinya 8 nih kita bagi 4 ya jadi 2. 12 ini kita bagi 4 jadinya 3 ya kuadrat. Ini bagi 4 berarti kan 1 ya kan. 1 bagi 4 berarti 3. Nah, dikuadratin ini. Nah, ini kita kuadratin aja ya. Jadinya 4/9 dibagi ini 1 kuadrat ya 1, 3 kuadrat ya 9. Nah, ini bisa kita balik ya. Jadinya apa? 4/9 ini kita balik. Bagi ini jadi kali, tapi ini kita balik gitu. 9/1. Coret ya. Nah, jadi 4 dibagi 1 ya 4. Berarti kan akar 4 nih. Akar 4 itu berapa? 2 ya kan? Nah, kenapa? Nah, kalau nggak paham ya. Ini ya, akar itu kan sama juga dengan pangkat setengah ya. 4 pangkat setengah ya kan. 4 ini sama juga dengan 2 kali 2 ya. 2 kali 2 itu kan berarti 2 pangkat 2 ya. 2 kali 2 atau 2-nya ini 2 kali gitu. 2 pangkat 2 dikali setengah ya ini. 4 itu 2 kali 2 pangkat 2 dikali setengah ini coret aja. Sisa 2 kan. Gitu ya. Oke, jadi jawabannya 2 ya. Ini salah satu. Oke guys, mungkin sekian pembahasan mengenai TIU CPNS. Ini matematika. Kalau kalian ada saran, silahkan kolom di komentar ya. Kalau kalian suka dengan pembahasan ini, boleh di like ya. Oke, jangan lupa subscribe. Anggap aja deh sebagai ungkapan terima kasih kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Oke. Dadah.